Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Britania Pitaloka dengan NIM 12421200041, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mewawancarai salah satu anggota keluarga untuk melihat fenomena atau masalah-masalah penggunaan bahasa Indonesia yang ada di lingkungan keluarga. Boleh diperkenalkan kan namanya? Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Sandra Francisca. Baik, di pertanyaan pertama ini, menurut kakak, apakah bahasa Indonesia ini berperan penting dalam berkomunikasi antar keluarga gitu? Baik, tentunya menurut saya peran bahasa Indonesia itu sangat penting, apalagi dalam komunikasi sebuah keluarga gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya tuh, apakah kakak pernah melihat atau semisal mendengar fenomena ataupun kasus-kasus penggunaan bahasa Indonesia di dalam lingkungan keluarga gitu? Tentu saja di daerah saya terdapat beberapa kasus tentang penggunaan bahasa Indonesia sendiri. Apalagi dalam sebuah keluarga, pada fakta lapangannya sering terjadi adanya campur kode atau penggunaan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa daerah. Seperti halnya dalam keluarga saya ya. Ketika saya bertanya kepada mama saya, contohnya seperti ini, "Mah, mau kemana?" Terus mama saya seringkali dalam percakapan tersebut menggunakan campur kode tersebut dengan jawaban, "Mamah mah mau katen si bibi." Nah, itu salah satu contoh campur kode yang terjadi dalam keluarga saya sendiri, begitu. Oke, baik. Mungkin kalau saya melihat dari fenomena yang terjadi ya, itu diakibatkan karena kurangnya pemahaman kosakata orang tersebut gitu, sehingga mungkin masih ada campur kode gitu. Untuk pertanyaan yang kedua ini, apakah selain kasus yang tadi, pernahkah kakak mendengar ataupun melihat bahkan merasakan sendiri gitu penggunaan bahasa yang lainnya? Tentu saja ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa di daerah saya tuh terdapat banyak beberapa fenomena tentang penggunaan bahasa Indonesia tersebut. Nah, pada fakta lapangannya tuh seringkali saya mendengar atau mendengarnya secara langsung begitu ya, terkait penggunaan bahasa Indonesia tersebut. Ketika salah satu orang berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia, tanggapan orang-orang di sekitarnya itu sering kali beranggapan dengan so Indonesia lah atau seorang kota lah. Bahkan ada satu kalimat yang pernah saya dengar terkait penggunaan bahasa Indonesia tersebut. Ketika ada satu orang yang menggunakan bahasa Indonesia, orang-orang di sekitarnya tuh beranggapan atau bahkan berbicara seperti ini, "Dahar jeung hulu asin tapi ngomong sok-sokan pakai bahasa Indonesia," kayak begitu. Nah, menurut saya hal tersebut itu sesuai tadi yang Teteh bilang, bahwasanya kurangnya pemahaman terhadap penggunaan bahasa Indonesia tersebut, makanya bisa terjadi seperti itu. Benar, seperti itu ya. Nah, untuk fenomena kedua ini, masyarakat ataupun beberapa anggota keluarga belum mengetahui pentingnya penggunaan bahasa Indonesia dari orang-orang terdekat gitu. Adakah kasus yang lebih menarik gitu untuk dibahas pada fenomena yang ketiga ini? Mungkin boleh dijelaskan? Baik, di daerah saya tuh menurut saya ada satu fenomena yang tentunya sangat menarik ya terkait penggunaan bahasa Indonesia. Ini tuh terjadi pada satu orang anak yang tidak pernah diajarkan oleh orang tuanya terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tetapi anak tersebut bisa menggunakan bahasa Indonesia itu dengan baik dan benar dikarenakan dengan dia selalu menonton film kartun yang menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi pada kenyataannya anak tersebut tidak mendapatkan peran orang tua dalam tahap perkembangan bahasanya gitu ya, dalam tahap perkembangan bahasa berbicara begitu ya. Jadi mengakibatkan anak tersebut seringkali menonton televisi gitu, menonton film-film kartun. Tapi ada dampak baiknya juga gitu dari film kartun tersebut. Anak tersebut bisa menggunakan
bahasa Indonesia yang baik dan benar. Memang itu menjadi fenomena yang sangat menarik ya di tengah-tengah masyarakat ataupun di tengah-tengah keluarga yang tidak ada pengaruh bahasa Indonesia sama sekali, dia mampu menciptakan bahasa atau berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mungkin itu sangat baik, tetapi peran orang tua sangat berpengaruh dalam perkembangan kognitif seorang anak gitu. Itu mungkin itu saja yang bisa saya tanya-tanyakan. Ini pembahasannya cukup menarik ya. Semoga nanti kita dapat bertemu lagi di lain waktu. Mungkin itu saja teman-teman wawancara saya bersama Sandra di hari ini. Terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.